Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Desember 2022, Habitat for Humanity Indonesia menggelar malam konser amal yang menghadirkan pianis klasik Ananda Soekarlan. Donasi yang dikumpulkan akan digunakan untuk membangun puluhan hunian yang layak bagi penyintas bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Habitat for Humanity Indonesia menggelar malam konser amal di daerah Kemang, Jakarta Selatan untuk menggalang dana dalam membangun puluhan hunian yang layak bagi penyintas bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat. Acara bertajuk Song for Cianjur pada Rabu malam 7 Desember lalu ini menggandeng pianis ternama Ananda Soekarlan yang menampilkan 6 lagu klasik yang apik. Direktur Habitat for Humanity, Susanto, mengungkapkan hasil donasi dari malam konser amal ini digunakan untuk membangun 20 rumah layak huni di daerah yang terdampak berat dari bencana gempa, yaitu di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya Habitat dan Ananda Soekarlan juga telah berkolaborasi dalam menggalang dana hampir 1 miliar rupiah untuk membantu para penyintas bencana badai siklon tropis Seroja di wilayah NTT pada tahun 2021. Selain itu, Habitat juga telah membangun ratusan rumah di Palu, Sulawesi Tengah bagi warga yang terdampak bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Susanto Samsudin selaku Presiden Habitat for Humanity. Kita sapa langsung. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak. Sehat, Bapak? Sehat, salam sehat semuanya. Baik, Pak. Ini teman-teman Habitat for Humanity membuat konser amal bagi teman-teman yang terdampak di Cianjur, begitu ya. Dan melibatkan pianis klasik. Ini ide dari mana kegiatannya? Oke, jadi kalau kita lihat sih sebenarnya waktu ketika bencana di hari ketiga tim kami di lokasi langsung ke lokasi, tim rapid respon tim kita membantu di tahap emergency response ini. Kami melihat begitu banyaknya pengungsi yang masih tidur berhimpitan karena kali ini gempa bumi ini cukup dahsyat dengan menghancurkan lebih dari 63.000 rumah, Pak. Karena rumah itu banyak yang hancur berat maupun sedang, sehingga banyak terjadi pengungsian dan lebih dari 72.000 pengungsi ada. Nah, itulah yang kami merasa kami harus melakukan sesuatu. Nah, tugas kami adalah kami melihat bahwa kita bisa melakukan konser amal untuk menghimpun banyak orang untuk sama-sama membantu saudara-saudari kita yang menderita di Cianjur ini. Nah, kita memakai musik, Pak. Kenapa? Karena musik itu kan bahasa kasih, ya, yang sangat mudah menyentuh dan mempersatukan setiap orang. Nah, banyak orang juga menyertai musik, ya, dan kita berkontribusi, berkolaborasi dalam itu dengan pianis terkenal Ananda Soekarlan, dan kebetulan juga pengusaha Pak Vovo Sariatmaja juga ikut tampil dalam acara itu. Jadi sama-sama kita adakan konser amal, tujuannya menggalang dana untuk membangun rumah layak di Cianjur, di Kecamatan Cugenang. Baik, menggalang dana untuk membangun rumah teman-teman di Cianjur, artinya mengajak juga masyarakat untuk mau berdonasi hingga menjual lagu yang ditampilkan. Ini seperti apa, Pak, bocorannya, Pak, dalam kegiatan tersebut? Ini cukup unik sekali. Ya, jadi namanya auction, ya. Jadi lagu Ananda yang digubah oleh beliau, kemudian dia lakukan auction. Jadi ya tujuannya adalah ada yang membeli lagu tersebut dan hasil dana yang terkumpul itu bisa kita gunakan untuk membangun rumah. Kemudian juga Pak Vovo dengan teman-teman dari juga menyumbang lagu, dan lagunya yang dipersembahkan itu juga diadakan auction untuk mendapatkan dana juga untuk korban penyintas bencana di Cianjur, Pak. Baik, berapa donasi yang dapat terkumpul, Pak, hingga saat ini? Jadi kami mendapatkan donasi untuk membangun 20 rumah, Pak. Jadi cukup bagus, dan juga kita menyediakan kebutuhan-kebutuhan lain seperti wash cleaning kits, alat kebersihan untuk lebih dari 200 orang. Artinya dapat menampung 200 orang yang nantinya dibangun hunian di Cianjur ya, Pak. Lalu bagaimana komunikasi dengan teman-teman di Cianjur hingga saat ini, Pak?
kami ada tim 3 orang lagi di Cianjur. Kami berkoordinasi terus dengan beberapa NGO lainnya dan Hmm. juga berkoordinasi dengan pemerintah. Kami sejak hari pertama, sejak hari ketiga tadi ya, Mhm. ketika itu bencana, kami sudah di situ dan sampai hari ini kita sudah membagi lebih dari 200 wash cleaning kits, itu alat-alat kebersihan, dan juga lebih dari 200 emergency shelter kit seperti cangkul, palu, terpal, karena ini untuk membantu teman penyintas bencana untuk bersihin puing-puing gempa dan juga membangun tenda-tenda darurat ya. Karena ini Baik. memang masih masa emergensi sampai tanggal 23 Desember sesuai dengan keputusan Bupati. Jadi kami siapkan dulu ini untuk mereka menggunakannya untuk bersihkan puing, bangun tenda, dan untuk wash cleaning kit untuk gunakan untuk menampung air bersih, untuk membersihkan diri dan segala macam. Jadi itu hal-hal yang menunjang orang-orang pengungsi-pengungsi yang masih di tenda. Baik, artinya sebelum membangun juga teman-teman Habitat for Humanity sangat concern juga ya memperhatikan bagaimana sanitasi lingkungan teman-teman yang mengungsi di sana dan juga mempersiapkan sarana dan peralatan untuk membangun rumah juga. Bapak ini Ya, rencananya kapan akan membangun rumah? Apakah sudah berkoordinasi dengan pemerintah yang juga punya eh, rencana yang sama begitu? ya. Jadi sejak kami di situ kami berkoordinasi terus, Pak. Jadi Hmm. pemerintah sudah mulai punya rencana master plan. Mereka akan membangun rumah dulu di tempat yang relokasi. Dan kebetulan kami tidak membangun di relokasi, kami tempat yang semula. Jadi kami masih menunggu keputusan pemerintah master plan-nya untuk lokasi yang membangun yang rumah yang tidak relokasi. Dan kemungkinan besar sih sampai tahun depan ya, mungkin kita perkirakan ya sekitar bulan Februari pemerintah sudah ada 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 apa rencananya, dan dari situ kita akan koordinasi juga kami bisa membantu yang bagian mana, karena tugas kami ya membantu pemerintah ya, dan juga secepat mungkin memulihkan teman-teman penyintas bencana ini sehingga kehidupan mereka bisa pulih, Pak. Baik, artinya memang tujuannya adalah membangun hunian rumah bagi teman-teman di Cianjur yang terdampak akibat gempa. Ini nantinya kan beberapa kegiatan juga saya juga pernah mengikuti kegiatan Habitat for Humanity langsung ke lapangan. Ini melibatkan Ya. juga masyarakat yang rumahnya direnovasi. Apakah nanti juga akan melibatkan masyarakat tersebut ataukah nanti akan ada kegiatan-kegiatan lagi yang juga membangun semangat masyarakat untuk memulai halaman baru begitu? Oke, jadi kami selalu melibatkan semua pihak, Pak ya, dari pihak donor ya, kemudian pihak pemerintah, kemudian juga relawan-relawan yang dari Jakarta, dan juga udah pasti juga penerima bantuan dalam hal itu home partner kami. Kenapa? Karena bagi kami keterlibatan mereka sangat diperlukan, Pak, Mhm. sehingga mereka bisa punya kesempatan belajar membangun rumah dan nantinya bisa ngerawat rumah, Pak. Karena harapan kami ya kalau mereka bisa merawat rumah sehingga rumah itu akan ya bisa tahan lama ya, karena Mhm. uh, tugas kita adalah menciptakan suatu sense of belonging atau rasa kepemilikan Iya. sehingga komitmen untuk merawat rumah itu nanti lebih baik. Jadi sudah pasti Pak, semua penerima bantuan dalam hal ini home partner akan terlibat dalam proses pembangunan rumah ini Pak. Ya. Baik, saya tangkap artinya diperbolehkan untuk mengikuti proses agar memiliki rasa kepemilikan yang lebih tinggi ya Pak, rasa mencintai karena Ya, ikut dalam proses ya Pak ya, dalam membangun dari awal sampai betul, dengan akhir, begitu Pak? betul, betul Pak. Ya. Bapak ini menarik sekali, mengapa sih teman-teman Habitat for Humanity ini concern terhadap hunian bagi masyarakat? Oke, kalau kita sebut hunian ya, hunian itu adalah Hmm. pondasi kehidupan, Pak. Hmm. Ya, di mana kita sebut ya, setiap orang ini memulai kehidupan dari rumah. Kita dilahirkan dan dibesarkan di rumah. Ya, di rumah kita mendapat cinta kasih orang tua, kita bisa tumbuh sehat, belajar yang baik, dan orang tua juga bisa membina keluarga yang baik dengan rumah, Pak. Ya, tanpa rumah kita tidak punya pondasi kehidupan, Pak. Ya, kalau kita lihat ya. eh, Teori dasar kehidupan itu adalah ya manusia perlu makan, minum, dan papan. Yang kita sebut apa? Pangan, sandang, papan. Papan itu rumah, Pak. Kalau Hmm. tidak punya kehunian, ya keluarga tidak bisa bertumbuh sehat dan sejahtera, Pak. Jadi ini adalah pondasi kehidupan, Pak. Kita percaya setiap kehidupan dimulai dari rumah, Pak. Baik, setiap kehidupan dimulai dari rumah. Ini
tidak sedikit juga ya merubah kehidupan masyarakat baik di Jakarta, di Tangerang. Saya pernah mengikuti kegiatannya juga, tapi saya ingin tahu seperti apa kegiatan Habitat for Humanity secara luas. Tapi nanti usai jeda pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kami akan kembali membahas tentang kegiatan Habitat for Humanity, membantu teman-teman Cianjur mendapatkan kembali halaman baru, mendapatkan kembali rumah baru mereka untuk bisa menjalankan kehidupan bersama Bapak Samsudin Susanto. Saya sapa langsung. Selamat siang Bapak, kembali kita bahas Pak. Ini teman-teman Habitat for Humanity masih berada di Cianjur ya Pak, standby ya Pak? Ya, kita standby. Jadi setelah kita distribusi tadi emergency shelter kit dan wash clinic kit, tim kami juga sekarang sedang membangun juga satu toilet komunal untuk dengan 5 pintu. Karena pengungsian ini perlu sekali Pak toilet dan terutama sanitasi. Jadi untuk mencegah penyakit-penyakit seperti diare, jadi sangat penting dalam emergency sekarang mereka dikasih toilet. Dan juga kita membantu juga karena kita memang orang-orang konstruksi ya, kita membantu juga masyarakat dengan mengawasi pembangunan tenda darurat, kelayakannya, dan memperbaiki bila rusak. Jadi standby Pak, masih terus sampai nanti pemerintah sudah mengizinkan untuk bangun rumah di bulan Februari kemungkinan, dan kita langsung siap langsung bangun. Jadi Kemungkinan akan dari dibangun, hari pertama sampai sekarang masih siap terus Pak di lapangan. siap terus dan standby. Kemungkinan akan dibangun sekitar bulan Februari ya Pak? Ya, kita menunggu keputusan pemerintah Pak ya. Sekarang pemerintah sedang melakukan verifikasi. Berita terakhir sudah terverifikasi 8.000 rumah roboh. Nah, kemudian setelah verifikasi, kemudian mereka akan meetingkan apakah ada relokasi dan yang tidak relokasi yang mana. Dan kemudian juga akses kepemilikan semua diverifikasi. Nah, kami akan mulai terlibat dalam hal ini. Dengan dana yang sudah terkumpul, kami siap untuk bangun 20 rumah. Ya. Baik, teman-teman Habitat for Humanity standby di Cianjur, Jawa Barat tentu banyak sekali menerima masukan dari teman-teman yang mengungsi di sana. Apa sih Pak yang dibutuhkan teman-teman pengungsi di sana? Ya, sebenarnya kebutuhan yang sangat penting, terutama masa-masa sekarang ya, saya rasa ya tetap sanitasi dan kebersihan ya Pak. Pemerintah dengan dengan PMI sudah membangun banyak dapur umum, makanan sudah mulai ada, cuma kebersihan ya. Jadi kebersihan sangat penting, dan juga sudah ada beberapa yang rumahnya rusak ringan sudah bisa kembali Pak. Nah, jadi dengan kita memberikan mereka seperti yang kita sebut emergency shelter kit seperti palu, cangkul, terpal, tali, sehingga mereka bisa bersih-bersih dulu puing-puing Pak yang rumahnya rusak ringan itu Pak. Ya, mereka sudah bisa bangun memulai kehidupan mereka secara normal. Cuman yang memang yang rusak berat masih menunggu Pak, menunggu verifikasi selesai dan keputusan pemerintah untuk membangun kembali rumahnya. Baik, menunggu keputusan pemerintah, menunggu juga lokasinya di mana ya Pak ya? Ya, kalau yang relokasi Pak, tapi juga banyak yang tidak direlokasi. Banyak Ya. juga yang tidak direlokasi. Yang Baik. tidak direlokasi mereka akan membangun di daerah di tanah yang mereka sekarang ada. Baik, ini saya ingin membahas Habitat for Humanity secara khusus. Ini banyak sekali kegiatan Habitat for Humanity terkait membangun sebuah hunian dan juga memperbaiki sanitasi yang ada di lingkungan, dan juga berdampak pada berkurangnya tingkat penyakit yang ada di suatu daerah. Memang itu tujuannya? Ya Pak, karena tujuan kami adalah kita ingin membangun kehidupan Pak. Jadi terutama fokus kami adalah masyarakat berpenghasilan rendah yang kita sebut extreme poor ya, sangat miskin sekali. Nah, dengan penghasilan yang di bawah 500.000, mereka memang masih susah sekali untuk punya rumah. Istilahnya bermimpi aja nggak berani Pak untuk mempunyai rumah. Bermimpi aja nggak berani. Nah, di situ kita melihat sebenarnya kalau mereka ingin tumbuh sehat dan membina keluarga yang sehat, sejahtera, mereka harus mulai dari pondasi. Pondasi itu ada awal, yaitu mereka mempunyai rumah, mereka bisa tidur, mereka bisa tumbuh sehat. Nah, itu yang kami lakukan, dan kami ajak masyarakat semuanya. Karena kami tahu, misi kami tidak bisa kami jalankan sendiri, Pak. Kami harus mengajak sebanyak mungkin orang untuk berkolaborasi. Sama-sama ayo kita bergotong royong membantu saudara-saudari kita yang butuh untuk mereka bisa memulai kehidupan mereka yang lebih baik, lebih layak.
Nah, itulah yang kami lakukan dengan membangun rumah dan membangun sanitasi, dan juga ketika komunitasnya sudah mulai tumbuh, kami juga menunjang Pak membangun sekolah, terutama PAUD dan juga posyandu, sehingga mereka bisa punya fasilitas-fasilitas kesehatan maupun sekolah. Nah, itu khusus mulai dari perumahan ke pemukiman. Karena misi kami adalah ya semua orang mempunyai visi kami adalah semua orang mempunyai rumah yang layak. Ya. Dalam proses membantu sejumlah masyarakat, baik yang saat ini sedang menjadi konsentrasi yaitu Cianjur atau di lokasi-lokasi lain, apakah ada kendala bagi teman-teman Habitat for Humanity dalam melaksanakan tugasnya? Ya, kendala selalu ada Pak, karena pekerjaan pemberdayaan masyarakat ini tidak mudah Pak. Jadi tetap kami percaya ya semua tantangan itu kalau kita jalankan bersama-sama ya akan lebih baik. Ya, tantangan yang paling besar adalah kebutuhan sangat besar sekali ya, tetapi dana untuk mengerjakannya terbatas. Itu adalah tantangan kami. Makanya kami harus kreatif mengadakan acara-acara pengumpulan dana, termasuk Konsel Amal ini, untuk mengumpulkan dana sehingga bisa membantu saudara-saudari kita yang membutuhkannya. Itu tantangan pertama, Pak. Tantangan berikutnya pasti, Pak, di lapangan ada tantangan tentang pelaksanaan, tentang adanya konflik-konflik kecil-kecil dengan masyarakat yang mungkin masyarakat sendiri masih tidak memahami. Nah, itu biasa, Pak. Dan kami sudah 25 tahun di Indonesia, kami sudah melayani lebih 181.000 dan telah membangun lebih dari 32.000 rumah dan 27.000 sanitasi. Dan kami percaya Pak, tantangan-tantangan itu kalau kita hadapi dengan tenang, dengan sabar, dengan kasih, semuanya akan berjalan dengan baik Pak. Baik, banyak sekali tantangannya termasuk dana. Tentu dana menjadi hal yang paling sentral ya Pak ya? Ya. Dana adalah Ya, menjadi Pak. hal yang paling penting. Lalu bagaimana? Ini teman-teman Habitat for Humanity mengajak masyarakat secara luas. Metode apa yang dipakai untuk mau empati, untuk mau peduli juga terhadap teman-teman yang di kalangan prasejahtera begitu? Ya, jadi sebenarnya ya banyak sekali cara dilakukan, termasuk juga hari ini ya kami juga ada di sini ya mengimbau juga bila ada yang tertarik untuk membantu dan bisa ikut berdonasi, bisa mengirim transfer langsung kepada kami di rekening BCA kami di BCA 210 300 2958 atas nama Habitat Kemanusiaan Indonesia. Nah, itu bisa juga melalui kitabisa.com dengan tajuk Solidaritas Habitat untuk Cianjur. Untuk informasi lebih lanjut juga bisa mengunjungi web kami habitatindonesia.org, Instagram kami habitat_id. Dan kalau yang mau nonton konser Song for Cianjur yang tadi auction masih ada di YouTube Pak dengan nama @HFH Indonesia. Jadi Habitat for Indonesia. Jadi bisa juga nonton. Nah, itulah yang kami lakukan ya, mengajak semua orang sama-sama berpartisipasi, bergotong royong membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan, terutama sekarang yang sangat membutuhkan sekali ada di Cianjur. Baik, donasi secara luas masih dibuka baik untuk masyarakat Terus masih dibuka. di Indonesia Masih begitu Pak ya, buka, maupun karena masyarakat yang ada di Cianjur. Kebutuhan masih besar. Ya, Pak. Kebutuhan masih besar. Baik, terus melakukan kegiatan baik tentunya menjadi inspirasi bagi masyarakat agar masyarakat yang terdampak bencana juga kembali pulih, kembali membuka halaman barunya, kembali dapat menjalani kehidupannya. Terima kasih Bapak telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, makasih semuanya. Selamat beraktivitas Pak. Ya. Pemirsa, usai jeda kami akan menemani Anda melihat kebahagiaan Natal yang dilakukan anak-anak panti asuhan. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.